Tentu kita pernah penasaran bagaimana cara orang kaya mengumpulkan kekayaan mereka. Bagaimana mereka bisa kaya? Kini patutlah kita bersyukur, karena setidaknya pertanyaan itu telah dijawab oleh Tom Corley dalam studinya dalam Habits. Lalu bagaimana studi itu dilakukan dan pelajaran apa yang bisa kita peroleh? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan atensinya kepada video ini. Namun sebelum lebih lanjut, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, serta tekan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Tom melakukan studi selama 5 tahun, mewawancarai 233 orang kaya mengenai rutinitas harian, kebiasaan, hingga tingkah laku mereka. Mereka semuanya memiliki pendapatan kotor tahunan setidaknya 160.000 US dollar atau sekitar 2 miliar rupiah, dan aset bersih senilai 3,2 juta US dollar. Menurut Tom, ada 4 cara menonjol menjadi orang kaya, dan menariknya, ada satu cara yang cukup mudah untuk membangun kekayaan, namun 3 lainnya cukup sulit. Apa saja keempat cara tersebut? Pertama, menabung lewat investasi. Ada 22% orang kaya menempuh cara ini. Menurut Tom Corley, cara investasi adalah cara yang paling mudah dalam hal membangun kekayaan. Mereka adalah bagian dari kelompok yang menghasilkan 1 juta US dollar di usia 30-an tahun dan rata-rata memiliki 3,3 juta US dollar di usia 50-an tahun. Dari sini kita belajar bahwa investasi adalah tangga yang harus kita tempuh kalau kita ingin meraih kekayaan. Maka sisihkanlah sebagian penghasilan Anda, semisal 20% untuk pos investasi. Berinvestasi ibarat menanam pohon, maka ketika kamu konsisten berinvestasi, pada suatu saat pohon tersebut akan berbuah, bahkan tidak jarang kelak berbuah lebih lebat. Yang kedua adalah tekun mengejar impian. Ada 28% orang kaya menempuh cara ini. Corley menyebutkan cara ini mungkin terlihat cukup sulit karena dibutuhkan tekad dan konsistensi yang kuat. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membangun kekayaan melalui cara ini, yaitu mengejar impian, misalnya seperti membangun kerajaan bisnis. Disebutkan para pemimpi ini adalah orang-orang yang mampu mengumpulkan kekayaan bersih hingga 7,4 juta US dollar selama 12 tahun. Ketika Anda menempuh cara ini, Anda harus mampu bekerja dengan keras, berjam-jam, dan bahkan mengorbankan waktu-waktu libur Anda. Namun begitulah, ketika semua itu dikerjakan dengan konsisten, pada akhirnya akan menghasilkan pundi-pundi uang yang tidak sedikit. Yang ketiga, panjat karir. Ada 31% orang kaya menempuh cara ini. Menurut Corley, cara ini adalah tersulit kedua untuk menjadi kaya, sebab diperlukan perjuangan yang besar dalam cara ini. Bekerja dengan sangat keras dan juga sering melupakan waktu libur dan akhir pekan. Dalam penelitiannya, Corley menyebutkan orang yang menargetkan jenjang karir yang lebih tinggi sebagai pendaki hingga mereka mencapai posisi senior eksekutif. 31% orang kaya yang diwawancarai memilih jalur ini dan membutuhkan rata-rata 22 tahun bagi mereka untuk memiliki kekayaan bersih hingga 3,4 juta US dollar atau lebih. Yang keempat, menguasai keahlian. Setidaknya ada 19% orang kaya yang diwawancari Corley menjadi kaya karena mereka adalah spesialis atau ahli di bidangnya, semisal ahli hukum, ahli IT, akuntan, dan lain sebagainya.
Kelompok ini menekuni suatu keahlian hingga mereka diakui sebagai pakar dan dibayar dengan tarif premium. Studi Corley menunjukkan kelompok ini menghabiskan 20 tahun untuk mencapai kekayaan rata-rata 4 juta US dollar. Lalu pelajaran apa yang bisa kita petik dari studi Corley? Pertama, semua cara di atas membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dari 12 tahun hingga bahkan 22 tahun. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada cara yang instan untuk menjadi kaya. Semua membutuhkan proses, semua membutuhkan waktu yang panjang, kecuali Anda anak orang kaya. Maka tempuhlah proses menjadi orang kaya, bersabarlah dan berkomitmenlah. Yang kedua, dari keempat cara itu, perhatikanlah dan mana yang kamu anggap cocok. Apakah cara berinvestasi, sebagai pemimpi, dengan pajak karir, atau dengan keahlian? Ketika engkau telah menemukannya, maka tekuni, jalani suka dan dukanya, dan bersabarlah. Bagaimana pendapatmu? Silahkan komen di bawah ya.